berharap dengan video ini, dengan diskusi-diskusi kita di channel ini, kita bisa sama-sama belajar mengenai karir, mengenai keuangan, mengenai relationship yang merupakan masalah-masalah fundamental dalam kehidupan manusia dan tidak pernah diajarkan dalam pendidikan-pendidikan formal atau jarang dibicarakan dalam lingkungan sekitar kita atau jarang diekspos oleh media-media yang ada saat ini. Jadi gue berharap di sini kita bisa sama-sama untuk tumbuh dan berkembang, dan yang paling penting adalah menumbuhkan growth mindset dan keinginan untuk terus belajar, sehingga pada akhirnya tujuannya adalah berharap kita semua bisa mencapai mental, financial maupun spiritual stability. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini gue akan membahas mengenai hal yang relatable banget buat kehidupan kita, dan menurut gue ini juga penting banget buat kehidupan seseorang atau manusia pada umumnya, yaitu mengenai makna kehidupan. Oke, salah satu alasan gue bikin video ini karena gue merasa resah dan khawatir dengan pendidikan Indonesia saat ini yang belum memasukkan kurikulum atau pelajaran-pelajaran mengenai bagaimana seharusnya seseorang mengatasi masalah-masalah fundamental dalam kehidupan. Selain itu, media-media saat ini atau ya media-media sosial, baik yang media sosial atau media konvensional, itu lebih menitik beratkan segala sesuatu kepada hal-hal yang bersifat material. Jadi dengan dua kombinasi ini akan susah bagi mungkin generasi-generasi berikutnya atau generasi-generasi kita menganggap apa sih kehidupan itu. Mereka akan cenderung melihat segala sesuatu bersifat secara material, sehingga mereka kadang mengejar sesuatu yang bersifat material untuk mendapatkan kepuasan-kepuasan yang sifatnya spiritual. Oh ya, di sini yang gue maksud dengan spiritual berbeda dengan religion ya, karena kalau religion itu lebih ke ritual-ritual atau kepercayaan, di mana religion itu menentukan yang benar dan yang salah, sedangkan spiritual adalah hal-hal yang ada di dalam diri kita, happiness kita, atau kita ketika kita ngerasa content. Jadi spiritual itu lebih ke dalam diri musuh kita. Oke, sekarang kita balik lagi ya ke pembahasan kita tadi, yaitu mengenai makna kehidupan. Nah, di tahun 1943 ada seorang yang bernama Abraham Maslow. Dia ini adalah seorang psikologis yang berusaha juga untuk mencari sebenarnya apa sih makna kehidupan. Dan dia tidak melakukan pendekatan ini dari pendekatan religion, tapi dia menganggap bahwa pendekatan psikologis juga mampu menjawab pertanyaan paling dasar manusia ini, yaitu apa sih makna kehidupan. Kemudian Maslow mengatakan bahwa manusia itu sebenarnya bisa menemukan makna kehidupannya dengan memahami 5 kebutuhan esensial manusia yang dia sebut dengan Maslow Pyramids of Needs. Seperti yang kita tahu, mungkin kita sering dengar apa yang dimaksud dengan apa aja sih yang 5 kebutuhan manusia atau di dalam Maslow Pyramids of Needs ini. Salah satunya dia membagi kebutuhan ini sebagai kayak kebutuhan material dan kebutuhan spiritual. Kebutuhan material ini adalah hal-hal yang tidak bisa kita abaikan, misalnya kebutuhan makanan, kebutuhan minuman, kebutuhan akan kehangatan, dan juga yang kedua adalah kebutuhan untuk safety, merasa aman sebagai individu. Jadi bisa dibilang bahwa kebutuhan material ini adalah hal paling dasar di mana kita menjadi manusia, atau kebutuhan paling dasar manusia. Seperti kita tahu, kalau tidak ada makanan ini, tidak ada safety ini, maka manusia tidak akan benar-benar bisa menjadi manusia, atau dia tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitasnya dia sebagai seorang manusia. Jadi dia menganggap bahwa ini adalah hal yang paling penting. Kemudian 3 kebutuhan lainnya itu adalah kebutuhan spiritual. Kebutuhan spiritual yang dimaksud yang dipropos oleh Maslow itu adalah yang pertama, yaitu kebutuhan untuk merasa mencintai dan dicintai. Kemudian ada self-esteem, dan yang terakhir adalah self-actualization. Pada piramida tertinggi di self-actualization, kita gimana sih sebenarnya untuk merasa benar-benar menjadi self-actualized people.
Jadi menurut beberapa teori, menjadi self-actualized people itu caranya adalah dengan kita merasa bersyukur, kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki, kemudian kita menerima keadaan baik itu buruk atau baik yang terjadi terhadap diri kita. Dan yang ketiga adalah kita tidak menentukan definisi bahagia kita berdasarkan definisi bahagia orang lain atau society. Jadi kita benar-benar tahu sebenarnya apa hal yang membuat kita bahagia. Self-actualized people itu cenderung independen karena dia tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan, karena dia bisa mendefinisikan kebahagiaan menurut dia sendiri. Karena kita tahu kan sekarang media atau lingkungan kita menganggap bahwa kita akan bisa mencapai kebahagiaan ketika kebutuhan material kita terpenuhi. Tapi untuk self-actualized people, mereka tidak harus mendefinisikan kebahagiaan itu seperti itu gitu. Nah, beberapa orang juga mungkin menganggap kebahagiaan mereka itu berkaitan dengan religion. Dengan mereka mendekatkan diri kepada religion, mereka akan menemukan ketenangan atau happiness. Karena sebenarnya self-actualized people itu tujuan utamanya adalah mencapai kebahagiaan atau ketenangan atau merasa cukuplah dalam kehidupan. Nah, salah satunya bisa ditemukan dengan religion, tapi tidak semua orang akan mencari jalan dengan religion. Yang bisa saja mereka menemukan kebahagiaannya dengan merasa memberikan sesuatu impact besar kepada sesama dan lain sebagainya. Jadi di sini Maslow bilang bahwa ketika 5 kebutuhan ini dari mulai piramid pertama, kebutuhan piramid pertama sampai piramid atau paling atas yaitu self actualization, maka dia akan itulah yang dia maksud dengan itulah yang dia anggap sebagai benar-benar makna kehidupan, yaitu menjalani kehidupan dengan mencapai untuk memenuhi kebutuhan ini dan pada akhirnya mencapai kebahagiaan yang tidak harus didefinisikan dengan material ya, lagi-lagi karena misalnya ada orang-orang yang menganggap bahwa kebahagiaan mereka adalah ketika mereka bisa beribadah dengan tenang dan lain sebagainya. Nah, jadi kebahagiaan di sini itu didefinisikan oleh masing-masing individu tanpa harus terpengaruh oleh yang lain. Nah, bukan berarti ketika kita memiliki eksesif atau memiliki banyak material sehingga bisa memenuhi kebutuhan material kita bisa secara otomatis mendapatkan atau dapat memenuhi kebutuhan spiritual atau mencapai kebahagiaan yang related to spiritualness. Karena seperti yang disarankan oleh Maslow bahwa sebenarnya kebutuhan material ini selama kita bisa survive atau hidup sebagai manusia, maka itu sudah cukup. Dan kebutuhan spiritual atau yang tadi merasa dicintai atau merasa atau bisa mencintai, kemudian self esteem dan juga self actualization tidak harus dengan cara memiliki banyak material, tapi itulah yang sekarang dianggap wajar oleh banyak orang sehingga mereka mengejar kebutuhan material atau mengejar material untuk mencapai kebahagiaan ini sendiri. Padahal menurut Maslow atau menurut teori itu tidak seperti itu gitu. Yang penting kebutuhan material ini cukup untuk kita hidup. Karena sebenarnya self-actualized people itu adalah orang-orang yang merasa cukup dengan apa yang mereka punya, merasa bersyukur dengan apa yang mereka miliki, kemudian mereka merasa independen dan lain sebagainya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari 5 pyramids of needs yang Maslow ini, mungkin di tengah kehidupan kita yang kompleks ini, kita butuh balancing our life dengan menentukan prioritas-prioritas tadi yang dibagi menjadi 5 bagian sehingga kehidupan kita bisa terasa lebih bermakna. Nah, semua orang tentunya punya proses dan experience-nya sendiri sehingga mereka bisa mendefine their own happiness tanpa harus terpengaruh oleh orang lain. Inilah tadi di piramid tertinggi yaitu self-actualized people. Nah, kalau menurut kalian makna kehidupan itu apa sih? Kalian boleh share atau diskusi juga bareng kita semua di sini dengan comments atau bisa DM Instagram aku ya. Oke, terima kasih semuanya.